wabarakatuh. Saya Kuku Sanyoto, NIM 201210210. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tentang sholat, yaitu di dalam hadis ada hadis yang menerangkan niku hadisnya yang berbunyi as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat niku ada konsekuensi atau hukuman, sedangkan hukum sholat kan wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Lalu di sini saya juga akan menerangkan tentang bagaimana cara sholat, bagaimana cara-cara yang benar sholat. Yaitu yang pertama, membaca niat dalam hati. Contoh seperti sholli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niku dari niat dalam hati, lalu melakukan dengan cara apa, dalam hatinya. Lalu setelah niat, yaitu takbiratul ikram. Takbiratul ikram yang dilakukan bagaimana cara yang benar, yaitu tangan ada di bawah telinga. Lalu sudah di bawah telinga itu melakukan takbir Allahu Akbar. Setelah itu sudah takbir, membaca, sunnahnya membaca lalu membaca yang selanjutnya, yaitu membaca doa iftitah, dan bagaimana pembacaannya yang itu hukumnya sunnah. Lalu membaca suratul Fatihah yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu membaca suratul Fatihah hukumnya wajib ain. Jadi apabila kita tidak membaca suratul Fatihah itu gimana ya? Tidak sah sholat kita, itu tidak sah, lalu tidak diterima, insya Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya membaca surat pendek, yang dimana hukumnya surat pendek itu adalah sunnah yang dianjurkan membaca surat pendek. Seperti contoh Alam Nasrah, Al-Insyirah, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al yusri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, di situ surat
banyak sekali dalam Al-Quran, tapi kebanyakan di Indonesia menggunakan surat-surat pendek yang ada di juz 30. Tapi kalau di Arab itu terkadang surat-surat lainnya, surat yang panjang-panjang. Lalu sudah melakukan pembacaan surat pendek, dilanjutkan dengan pembacaan melakukan ruku yang berbunyi dan membaca niku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sebanyak 3 kali. Itu sunahnya. Biasanya orang yang bisa melakukan sholat yang cepat itu membacakan satu kali, lalu setelah itu i'tidal dengan tumak ninah. Rukuk tadi juga dengan tumak ninah. I'tidal, setelah itu i'tidal membaca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mi'uma si'ta min syai'in ba'du. Sudah, itu juga dengan tumak ninah. Lalu melakukan sujud. Bagaimana yang benar itu, kakinya harus benar, ke kening itu harus nempel dengan bumi, lalu membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kalau rukuk tadi membaca subhana rabbiyal azimi, kalau sujud itu membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu 3 kali juga. Sunahnya juga 3 kali, tapi yang sholatnya itu terkadang kita melihat orang-orang yang cepat itu cuma 1 kali. Lalu duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ini melakukan kaki harus benar-benar di tumpuan paha, harus melakukan di tumpuan paha, lalu tangan harus ada di paha. Setelah itu membaca Rabbighfirli wali walidayya wal. Setelah sujud yaitu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni waghzubni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Terus sujud lagi, membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu di sini langsung setelah itu sujud kembali. Setelah sujud kembali yaitu tahiyat awal. Yang tahiyat awal yang membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu berdiri lagi. Adapun kalau maghrib itu, kalau subuh langsung 2 rakaat, kalau maghrib itu 3 rakaat, kalau isya itu 4 rakaat, kalau duhur itu 4 rakaat, kalau asar itu juga 4 rakaat. Setelah tahiyat pertama berdiri lagi membaca surah Al-Fatihah seperti awal. Lalu tahiyat terakhir yang membaca at-tahiyat itu tadi sudah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah,
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim ala Setelah melakukan kembali lagi setelah tahiyat awal, membaca suratul Fatihah, membaca lagi, lalu ruku, sujud, dan tahiyat terakhir membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama shallaita kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah membaca dari tahiyat awal, langsung berdiri membaca surat Al-Fatihah seperti awal lagi, tapi tidak membaca surat pendek yang berbunyi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Nah, setelah itu membaca salam, kedua salam, yaitu pertama menoleh ke kanan, yang kedua menoleh ke kiri. Yang pertama yaitu membaca assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua membaca assalamualaikum warahmatullahi. Yang terakhir yaitu penutup atau tertib yang artinya itu berurutan. Banyak sekali orang yang meninggalkan sholat, tapi dia lupa dengan sholat. Banyak sekali orang yang banyak harta, banyak sekali rezeki-rezeki yang dikasih oleh Allah, yang diberi oleh Allah, tapi ia lupa meninggalkan sholat. Padahal hukum sholat itu benar-benar dalam Al-Quran sudah dijelaskan juga, aqimus sholat wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Itu sudah jelas, dalil dan hadis itu sudah jelas. Dan di sini juga sholat itu merupakan tiang-tiang agama yang saya sebutkan hadis di awal tadi. Jadi ibarat rumah, apabila tidak ada tiang atau pondasi, itu gak kuat atau roboh rumah tersebut. Rumah aja butuh pondasi, butuh tiang, apalagi kita sebagai manusia biasa butuh iman dan takwa. Dan sholat juga bisa kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya apa? Banyak kemaksiatan yang kita lakukan setiap hari, bahkan setiap detik, bahkan setiap menit kita lakukan. Tapi dengan sholat, insya Allah setelah sholat berzikir, meminta ampunan kepada Allah, insya Allah kita akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video saya.
Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.